Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan bersama gua Andri dan gua yang lagi main handphone. Ngapain lu main handphone? Kita kan udah mulai recording ini, udah opening. Saya nggak lihat peraturan dilarang main HP sih di sini, Pak. Ya udah kalau gitu gua juga main handphone nih. Mabar yuk. Enggak, Pak. Gua lagi lihat Twitter sih. Kenapa di Twitter ada apa nih? Biasa kalau di Twitter itu akan ada selalu ide-ide topik. Tweet lama lah. Apa? Yang mana? Jadi ini kan ada ibu-ibu gitu ya. Gue nggak tahu ibu-ibu deh kayaknya. Sebenarnya kejadian kayak gini tuh udah lama banget, udah sering banget kejadian sih. Jadi ini yang gue lihat ceritanya udah lama, 14 Juli kemarin. Ada orang ini baru lulus seleksi akhir gitu ya. Seleksi akhir apa nih? Kampus. Oh, oke. Dia itu keterima di UI. UI apa? UI. Oh, UI. UI. Terus UI. UGM. Apa tuh? UGM. Oke. Sama Ganesha Operation. Ya, ITB. Ya. ITB ya kan. Sok-sokan ini dia sok edgy gitu Ya. tuh. Ya kan 3 kampus yang bagus kan itu semua. Iya. Terus dia bilang di sini waduh tuh. Apa? Aku beneran bisa tembus top 3 UGM, UI, and ITB. Masih gak nyangka ya Allah. Ini anaknya nih. Si anaknya. Oke. Si bocah ya. Dia nge-tweet kayak gitu. Oke. Terus tiba-tiba rame kan Twitternya, ada yang nyamber nih. Ibu-ibu asik banget nih kayaknya nih. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu. Berarti cewek dong. Cewek. Yuk. Itu ibu-ibu suka Jepang deh. Wibu itu anjing. Sorry. Gini Pak, ada ibu-ibu yang nyamber kan. Dia bilang, wah pintar banget ya. BTW nanya aja nih. Kamu beneran mau kuliah semuanya? Tanda tanyanya banyak tuh kan. Berapa banyak? Wah, nggak usah dihitung anjir. Beneran mau kuliah semuanya? Kepikiran gak sih orang yang beneran cuma punya satu opsi or nothing di salah satu kampus itu, tapi karena kurang pintar dari kamu, terus dia kehilangan kesempatan. Tweetnya ini rame. Oke. Terus dia nyambung lagi kan, itu hak kamu, hasil dari kerja kerasmu, betul. Dengan kepintaranmu itu bisa dihitung sejak awal kalau kamu bisa lolos di top 3 itu. Tapi apa sih tujuannya ikut semua? Apa yang kamu cari? Yes, kesempatan atau sesuatu untuk memuaskan egomu. Anjing sini orang. Bentar, SNMPTN cuma sekali emang. Gak tahu sih kalau sekarang. Gelombang-gelombangnya. Dulu Setahu gua SMPTN emang sekali, tapi kalau lu lewat jalur apa namanya? Sendiri kan? Lu nih kalau ini dia mandiri kan, harusnya memang nggak ada batasan dong. iya lu. Sebenarnya kan banyak jalur kan. Iya kan? Lewat PMDK juga. Iya. Iya. Harusnya nggak masalah kalau memang dia lewat jalur mandiri. Dan kenapa mesti lu permasalahan itu sih? Iya. Nih gini. Balik lagi. Berarti ini ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Cewek dong. Cewek. Iya kan? Suka Jepang. Suka Jepang. Udah siram lagi nih. Nggak gini. Kalau yang gue lihat ya, ini mungkin dia lagi julid karena Banyak masalah di rumah. ya bahaya pengangguran memang begini sih. Tapi ibunya ini kayaknya bukan pengangguran ya kalau gue lihat. Kalau nggak pengangguran atau nggak banyak waktu luang, dia nih tidak mungkin punya kesempatan, punya waktu untuk menulis seperti itu. Bener juga sih. Ada sih, mungkin waktu istirahat kerja kali. Iya, tapi kan tetap aja untuk merangkai kata-kata seperti itu kan. Tapi Mungkin dia suruh bawahan yang nulis. Oh iya, jangan-jangan ini yang megang agensi ini. Agensi. Salah agensi semua ini. tapi enggak Pak. Ini tuh cuma satu dari 1000 kejadian ya. Iya. Tapi kan kasih dulu ada kejadian yang ya ini udah SJW senior sih. Senior banget sih ini SJW-nya. Iya. Waktu itu ada bocah ya. Bocah itu dia nge-tweet, kayaknya bercanda sih. Dia tuh bilang, yang bilang Dokmart itu nyaman, please stop lying. Stop berbohong kalau bilang Dokmart itu nyaman. Iya. Ya memang tweet itu kan sebenarnya ya gua rasa ya orang tolol pun tahu gitu kalau ini tweetnya bercanda, tapi ternyata ada yang lebih tolol dari orang tolol, itu adalah SJW ternyata. Jadi si SJW ini tuh dia marah-marah gitu.
Dia marah-marahin bocah ini sampai si bocah ini tutup akun, anjing gak tuh? Gara-gara Dokmart. Gara-gara Dokmart loh. Ini gue Gini. Ini kalau kita ngomong konteks di sosial media ya, di sini kan Twitter ya pada khususnya ya. Ini persepsi orang itu kan akan banyak beda-beda. Banyak. Ya, makanya gue setuju kalau Panji Pragiwaksono pernah bilang kalau ketersinggungan itu bukan diberikan, tapi diterima. Ya kan? Karena kayak misalnya gitu deh. Itu kan sebenarnya sebuah konten, sebuah tweet yang harmless ya. Harmless. Iya kan? Enggak gini loh, enggak menghina ya kan, enggak menjelekan suku, agama dan ras tertentu, ya kan? Enggak menghina juga orang, ya kan, cuma bilang kalau Dokmart itu ya mungkin nggak nyaman kali ya, mungkin teman kan ada orang yang suka pakai Dokmart dan merasa nyaman, ya udah itu kan terserah pilihan mereka ya. Tapi cuma lagi-lagi Pak, kita tuh kadang nggak bisa apa ya, menakar isi kepala kaum SJW. Benar. Nah, kalau yang gue lihat juga gini, kan sosial media itu kan yang make kan dari berbagai macam golongan kan, umur, secara demografik itu bakal beraneka ragam deh. Iya benar. Ya kan, mindset juga, tingkat pendidikan juga, seberapa dia nganggur juga, itu kan juga perlu dipertimbangkan sebagai sebuah variabel. Nah, dari kelompok mana juga gitu kan. Misalnya atau cyber army misalnya. Iya, paid or unpaid. Ya, ini kita makin lama makin ke nanti kakak pembina segala macam. Terus. Nah gini deh, sekarang gini aja juga dari umur, pengalaman juga bisa gini, kayak gue sama lu nih ya misalnya, kita punya gap, let's say nih, gue gak tahu umur dia berapa, tapi let's say mungkin gue beda umur dia ya 10 tahun lah, ya kan? Lebih tua. Dia lebih tua dong, kan dia yang om, dia pakar ya kan, gue lebih muda ya kan, pasti begitu. Pakar ya? Ya pakar, ya. Otomatis pasti juga akan ada perbedaan ini dong, pola pikir juga sama point of view kan, karena mungkin lu lebih pengalaman daripada gue, ya kan, itu kan pengaruh. Iya. Nah ini nih si ibu ini nih begini ya, sepanjang pengalaman saya, umur saya ya, yang mungkin ya beda 2 tahun dengan umur bumi ini. Itu satu hal yang Anda perlu tahu. Ngomongin soal umur, lebih tua bumi ini 2 tahun dibanding saya. Umur itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Ya. Gini, saya kebetulan saya juga sempat ambil studi antropologi dan psikologi. Di mana? Di Universitas Afrika Selatan, Cape Town. Oke, online ya, ini online kan, nggak perlu datang ke kampus. Enggak, kan? waktu itu belum ada online, jadi kita pakai surat menyurat. Okay. Boleh saya balik lagi? Iya. Saya balik ya. Oh, enggak, maksudnya gini. Kebetulan kan itu tadi saya punya gelar di bidang antropologi dan sosiologi juga dan psikologi tentu saja. Bahwasanya umur itu nggak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Itu dulu yang pertama. Kalau kita lihat sebenarnya ibu-ibu ini, ibu yang lagi kita bahas di tweet tadi ini tuh, dia itu sebenarnya secara sadar bahwa dia tidak sadar dia itu sedang berinteraksi dengan anak kecil gitu. Oke, secara sadar tapi tidak sadar tuh Iya, gimana? dia sadar bahwa dia itu tidak sadar sedang berhadapan dengan anak kecil. Oke. Ya kan? Ya, banyak orang juga sebenarnya tuh sering lupa bahwa sosial media yang ada sekarang itu tuh sebenarnya udah berbeda kondisinya dengan awal-awal dulu gitu. Sekarang tuh udah banyak banget orang dari lintas generasi, latar belakang gitu ya. Ya kalau dulu itu kan kita pakai internet, ya mesti nunggu jaringan dulu, mesti ke warnet dulu, agak susah lah gitu internet buat dijangkau gitu. Sekarang kan mudah banget, bahkan ya Kang Beca aja mungkin, sorry ya, misalnya tukang bakso atau apa gitu, orang-orang yang akar rumput gitu, udah bisa ngakses internet gitu. Jadi betapa luasnya gitu keanekaragaman di dalam dunia maya. Oke, tadi kan lu ngomong tentang tukang bakso nih. Kapan? Tadi dia ngomong tukang bakso kan? Nggak ada. Ngomong tukang bakso tadi lu. Emang iya? Iya, tukang bakso. Boleh jadi mantu gak? Boleh dong. Iya. Kalau misal baksonya jadi sebuah franchise dan ada di mana-mana, masa nggak boleh? Pak, boleh nggak sih Pak? Nggak usah Pak. Gua nggak kepancing Pak. Nggak kepancing tapi ketawa terus. Tapi ya gitu. Iya sangat beraneka ragam gitu, karena
Bahkan ini keanekaragaman kita di Indonesia ini tuh sampai pernah diakui oleh seorang ibu-ibu gitu ya. Katanya dia pernah datang ke Papua. Siapa lagi nih ibu-ibu siapa? Kenapa lu yang sebut nama bang? Gue udah lu nggak kepancing lu yang sebut nama juga kan? Oke. Itu dia bahwa umur itu nggak ada hubungannya sama kebijaksanaan. Iya, oke. Terus apa intinya apa? Lu tadi selalu ngomong umur tidak ada hubungan dengan kebijaksanaan. Gue mau bilang ibu ini nggak bijaksana gitu, itu aja intinya sebenarnya. Kenapa gitu ya? Ada anak kecil itu dia yang dia tuh bangga gitu, dia tuh senang keterima di tempat 3 tempat. Kenapa mesti lu marahin gitu loh? Lu nggak keterima di tempat bagus gitu dulu atau anak lu itu nggak diterima gitu, kenapa lu harus menjadi ininya sih wasitnya? Kalau gue bilang sih ada sebuah trauma sih di masa lalu dia ya. Iya kan? Iya, kalau nggak ada trauma, biasanya kalau nggak ada luka, sebuah luka batin dalam hati seseorang nih, biasanya tuh nggak akan melakukan hal seperti ini gitu loh. Karena tidak bisa mencapai apa yang orang lain berhasil. Iri hati, dengki, ya kenapa? Karena mungkin dia dulu nggak berhasil. Ya, padahal sebenarnya keberhasilan itu ya jalan apa namanya? Jalannya itu kan bisa bermacam-macam gitu ya. Ada orang yang bisa berhasil itu dengan cara belajar, tekun. Ada juga orang yang mungkin bisa berhasil dengan apa namanya? Ya punya privilege gitu kan. Atau bahkan ada orang juga yang berhasil dengan cara turun ke gorong-gorong. Turun ke gorong-gorong. Oke, maksud lu Leonardo, Rafael, Michelangelo, sama Donatello kan? Sama siapa? Splinter. Ya. Bener dong, gorong-gorong kan? Ya, Teenage Mutant Ninja Turtle. Oke, ya. Gitu, Om Andri. Bahwa sebenarnya ini public service announcement aja bahwa kebijaksanaan dalam bersosial media itu bukan kebijaksanaan dalam berinternet ya. Itu bukan cuma tentang akses bokep, judi slot-slot segala macam. Lu mesti tahu gitu bahwa keanekaragaman kita itu di dunia maya itu udah benar-benar sangat-sangat lebar gitu. Sebenarnya juga gini yang gue lihat ya, kalau netizen itu balik lagi kan, netizen itu kan bukan satu orang loh, bukan satu golongan juga ya, bukan si ibu ini doang atau si anak ini doang. Netizen ini akan banyak banget. Iya benar. Ya kan, dari berbagai macam golongan tadi yang lu bilang juga kan, dari berbagai macam juga background. Secara ekonomi juga mungkin beda-beda, ya kan, secara mindset, secara pendidikan juga akan beda-beda. Nah, itu yang kadang gue lihat ya orang tuh nggak sadar, karena gini nih, kalau orang lagi pakai sosial media nih ya, lagi nge-tweet misalnya atau Instagram, kan di handphone nih dia pegang sendiri ya. Biasanya kan kita nge-post ini ya sendirilah. Ya kan, kita bermain dengan apa yang ada di kepala kita kan. Dan kadang-kadang juga kalau dia hanya melihat dari point of view yang apa ya, mungkin yang sesuai dengan diri dia doang, dia akhirnya membuat echo chamber dia sendiri kan. Dan kadang-kadang kalau seperti itu kan membuat statement yang aneh gitu menurut dia sendiri, misalnya kenapa ibu-ibu ngerebus terus gitu. Nah, dia kan kayak gitu terus nih. Akhirnya ketika dia menulis sebuah konten seperti ini atau membuat konten seperti ini, ya dia akan selalu merasa benar. Karena kenapa? Karena dia sendirian satu, kecuali memang ada agensi atau manajer yang ini ya, yang mengoperasikan ini. Terus yang kedua, ya udah, dia nggak ada lawan bicaranya atau nggak ada orang yang diajak bisa berdiskusi. Kalau gue bikin ini nih, menurut lu oke gak? Berarti emang nggak punya teman aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini sih Pak. Kalau menurut gue gitu. Statement terakhir gue ya sebelum kita tutup obrolan ini. Opini-opini ramai seperti ini, opini-opini kacau seperti ini itu bisa semakin terdengar gaungnya, karena kenapa? Sekarang tuh sosial media konsepnya itu adalah mempertemukan antara orang-orang yang punya interest yang sama, gitu kan? Iya, karena dalam algoritmanya kayak gitu. Iya, dalam hal ini ketika lo mengeluarkan statement bodoh, lo akan berkumpul dengan orang-orang bodoh yang sama gitu, sehingga orang bodoh itu kalau rame-rame jadi super bodoh dan super powerful gitu. Iya betul, makanya kan polarisasi di sosial media itu gampang banget karena algoritmanya memang mengizinkan untuk seperti itu. Ya. Nah, cuman ini kali ini mungkin juga bisa jadi penutup kali ya. Nih kalau yang gue lihat juga ya, kalau memang lu melihat sesuatu postingan di sosial media dan lu merasa kayaknya
gua kurang srek deh. Ya kan? Sebenarnya kan kita punya pilihan gini loh. Skip. Bukan sih, satu skip. Ya udahlah, ya, orang bebas berpendapat. Atau yang kedua, kalau lu emang penasaran, lu kan bisa kontak dia kalau lu kenal. Atau kalau nggak kenal, lu coba DM dia, lu ajak ngobrol aja kan, diskusi secara pribadi, ya kan? Karena gini, kalau balik lagi, kalau dia ngepost seperti ini, dia hanya akan menunjukkan kalau dirinya merasa benar. Karena itu tadi kan, tidak ada orang yang mencoba mengcounter opini dia. Nah, ya kan? iya. Nah, lalu kalau misalnya kita kayak gini deh, gue nggak setuju dengan pendapat lu nih, ya kan? Kan gue bisa ngobrol yuk, kita bahas tentang ini. Ya udah, akhirnya kan kita diskusi kan. Terus kita ketemuan, baku hantam lah kita. Ya kalau misalnya sampai baku hantam, ya udah, habis itu ya kita tetap temenan. Iya kan. Tapi blokir-blokiran. Iya, blokir-blokiran, ya kan. Ya tapi nggak kayak gitulah. Cuman maksud gue, buat apa sih kayak gitu-gitu? Iya kan. Ya makanya balik lagi, kalau buat gue ya, pesan gue nih buat ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga sih sebenarnya, bapak-bapak juga berbijaksanalah dalam bersosial media. Kita lihat di bawah sana itu banyak adik-adik kita yang Gen Z itu, daripada kita omelin mereka, mending kita ceng-cengin aja. Ya, lu sih nggak ceng-cengin, lu mau menggiring sebuah ke arah kebencian. Ya udah. Kalau gitu kita tutup aja ya. Saya Wahyu. Saya Andre. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Bye. Menurut lo rendang babi kemarin itu viral bener atau enggak sih? Cocok diviralin nggak tuh?